Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan, seorang pria miskin dari desa terpencil, dilempar ke negeri asing, hanya untuk berhadapan dengan binatang buas dan maut di depan matanya? Darah mengalir. Jeritan pecah. Harimau melompat dan ia, tanpa ragu, menjadi tameng hidup bagi wanita yang tak dikenalnya. Tapi siapa sangka, dari detik mengerikan itu, takdirnya justru berubah menjadi kisah cinta yang sulit dipercaya? Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan keinginanmu di kolom komentar, agar kita doakan bersama. Namanya Fahri, pria sederhana asal Jawa Timur yang merantau ke Arab Saudi demi menghidupi ibu dan adik-adiknya di kampung. Di usianya yang baru 26 tahun, ia sudah kenyang hidup di bawah tekanan. Kerja keras, gaji pas-pasan, dan setiap hari berhadapan dengan binatang buas. Itulah rutinitasnya sebagai penjaga kandang harimau milik keluarga bangsawan kaya di Riyadh. Kandang itu terletak di ujung halaman istana mewah, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Tapi bukan berarti sepi dari bahaya. Suatu pagi buta, saat langit Riyadh masih kelam, suara raungan mengguncang langit. Seekor harimau putih, bernama Zafir, meraung keras dan menghentak-hentak pagar kandangnya. Suara rantai besi bergoyang disertai gelegar napas buas. Fahri segera berlari dari barak kecil di sudut kandang. Namun langkahnya terhenti ketika terdengar teriakan dari arah taman. Tolong! Seorang wanita berjilbab hitam panjang, tampak ketakutan. Rupanya, pagar samping kandang terbuka karena kesalahan seorang pelayan. Harimau itu meloloskan diri. Dan kini, sang raja hutan itu bersiap menerkam si wanita yang kakinya tersangkut di gaunnya sendiri. Dengan hanya berbekal tongkat besi pendek, Fahri menerobos pagar, menghardik keras. Zafir, kembali, duduk. Tapi binatang buas tak mengenal perintah manusia ketika sudah mencium bau ketakutan. Harimau itu melompat. Fahri memeluk wanita itu, menariknya ke tanah, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Cakaran tajam itu nyaris mengoyak wajahnya, hanya terhalang lengan Fahri yang terkena goresan berdarah. Harimau itu mendadak berhenti. Ia mengenali aroma Fahri. Dengan napas berat, hewan itu mundur perlahan. Para penjaga datang membawa senjata penenang, dan situasi akhirnya terkendali. Wanita yang diselamatkan itu gemetar, menatap Fahri yang bersimbah darah di lengan dan pipinya. "Anta, siapa namamu?" bisiknya pelan. "Fahri, Bu. Saya penjaga kandang di sini." Ia tak tahu bahwa wanita itu adalah Noura, janda pemilik rumah dan bangsawan keturunan Yaman yang sangat disegani. Dan sejak hari itu, takdir Fahri mulai bergeser. Fahri mengira hari itu akan berakhir di klinik kecil, merawat lukanya yang memar dan berdarah. Tapi ia justru diminta masuk ke ruang tamu utama, ruangan yang selama ini tak pernah bisa ia dekati, bahkan untuk sekadar membersihkan lantainya. Di sana, duduklah Noura, wanita yang diselamatkannya. Pakaiannya telah diganti, tapi wajahnya masih menyisakan ketegangan dan rasa ingin tahu. Fahri duduk di ujung kursi, menunduk hormat. Tak berani menatap langsung. "Kamu orang mana?" tanya Noura dalam bahasa Arab yang lembut namun tegas. "Dari Indonesia, Bu." "Dari Banyuwangi," jawab Fahri singkat. "Kamu tahu siapa aku?" "Saya dengar-dengar, pemilik rumah ini. Tapi saya tidak pernah berani bicara langsung." Noura menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kamu tidak hanya menyelamatkanku dari harimau, tapi juga dari rasa malu. Kalau hari ini aku mati karena kecerobohan pelayanku, seluruh keluarga akan kehilangan nama baik." Fahri hanya mengangguk. Ia merasa tidak pantas berada di ruangan itu. Tapi sebelum ia sempat meminta izin keluar, Noura berkata pelan, "Mulai hari ini, kamu tidak lagi tidur di barak kandang. Kamu tinggal di paviliun dekat taman. Dan jangan menolak." Hari-hari selanjutnya, Fahri mulai menerima perlakuan istimewa. Ia diberi pakaian baru, makanan hangat 3 kali sehari, dan kamar yang ber-AC. Tapi semua itu tak membuatnya sombong. Ia tetap membersihkan kandang harimau seperti biasa, mencuci dengan tangan sendiri, dan menyuapi hewan buas itu dengan hati-hati. Suatu sore, saat ia sedang memberi makan Zafir, Noura datang sendiri, tanpa pelayan. "Kenapa kamu tidak takut pada harimau ini?" tanyanya sambil memperhatikan cara Fahri menatap mata Zafir. "Karena saya belajar mengenal nalurinya, bukan hanya tubuhnya. Dia bisa buas, tapi juga bisa setia.
kalau tahu siapa yang merawatnya. Noura tersenyum. Kamu seperti itu juga, ya? Tenang di luar, tapi dalamnya menyimpan kekuatan. Fahri menunduk. Ia merasa malu. Tapi dari sorot mata wanita itu, tampak ada rasa yang mulai tumbuh. Kagum, atau lebih dari itu. Dan memang benar. Dalam diam, Noura mulai mengagumi Fahri. Ia sering berdalih ingin berjalan-jalan di taman, padahal tujuannya hanya satu, melihat Fahri dari kejauhan. Beberapa minggu kemudian, Noura memanggil Fahri lagi. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di dalam ruang tamu, sudah duduk 3 wanita lain. Ketiganya berjilbab hitam, elegan, dan membawa aura bangsawan yang kuat. Mereka menatap Fahri dalam diam. Dan suasana pun berubah sunyi. Fahri, kata Noura, perkenalkan mereka adalah saudara-saudaraku. Dan hari ini, mereka ingin bicara langsung padamu. Jantung Fahri berdegup lebih cepat. Ia belum tahu bahwa malam itu, hidupnya akan kembali berubah. Ketiga wanita itu duduk berjejer di atas sofa mewah berlapis emas ukir. Aroma minyak wangi khas Arab memenuhi ruangan. Fahri masih berdiri di dekat pintu, tubuhnya tegang. Ia merasa seperti sedang diadili oleh para ratu. Wanita pertama, yang duduk di tengah, membuka suara. Wajahnya bersih, matanya tajam. Ia memperkenalkan diri. Aku Rania. Aku janda dari seorang menteri yang meninggal 2 tahun lalu. Ini Laila, adik keduaku, janda pengusaha parfum. Dan ini Salma, si bungsu. Suaminya dulu dokter ternama. Mereka semua menatap Fahri dalam diam. Tapi bukan dengan pandangan menghina, melainkan seolah sedang menilai sesuatu yang berharga. Fahri, sambung Noura lembut, apa yang kamu lakukan saat menyelamatkanku, bukan hal kecil. Kamu mempertaruhkan nyawamu tanpa berpikir 2 kali. Fahri menjawab perlahan, itu hanya naluri, Bu. Saya tak berniat apa-apa. Salma tertawa kecil. Justru karena itu, kami tertarik. Fahri mengangkat alis, bingung. Tertarik maksudnya? Laila angkat bicara, suaranya dewasa dan tenang. Kami sudah lama hidup tanpa pendamping. Tapi hati perempuan tidak bisa dikekang selamanya. Dan setelah mengenalmu, kami merasa ada sesuatu yang tak biasa dalam dirimu. Fahri menunduk. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Begini, Fahri, kata Rania akhirnya, kami tidak akan berputar-putar. Kami ingin mengenalmu lebih jauh. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai laki-laki yang bisa kami percaya. Fahri terdiam. Mulutnya ingin bicara, tapi tak satu kata pun keluar. Aku tahu ini tidak lazim, kata Noura, menatapnya lembut, tapi kami telah bermusyawarah. Jika Allah berkehendak, kami tidak keberatan berbagi cinta pada orang yang pantas. Maaf, suara Fahri lirih. Saya ini siapa, Bu? Saya hanya TKI miskin dari desa. Saya tidak pantas bicara cinta dengan wanita seperti kalian. Salma tersenyum, lalu mendekat dan berkata pelan, justru karena kamu tak merasa pantas, maka kamu pantas. Fahri makin bingung. Tapi satu hal yang ia tahu, keempat wanita itu tidak main-main. Hari-hari setelahnya terasa seperti mimpi. Fahri mulai diundang duduk bersama mereka. Makan malam dengan obrolan ringan, tawa yang tidak dibuat-buat, dan pandangan mata yang penuh perhatian. Di sela-sela itu, hatinya mulai gelisah. Bukan karena bangga, tapi karena takut tak sanggup memikul amanah sebesar itu. Malam demi malam, Fahri mengadu kepada Allah. Ya Rob, aku tidak mencari cinta. Aku hanya mencari ridho MU. Jika ini fitnah, jauhkan. Tapi jika ini ujian dan karunia, kuatkan langkahku. Dan saat ia mengira badai akan berlalu, justru awan tebal mulai berkumpul di atas hidupnya. Sebab, perasaan cinta ternyata tumbuh bukan hanya dari satu hati, tapi dari 4 hati wanita sekaligus. Hari-hari di rumah besar itu berubah semakin rumit. Fahri bukan lagi hanya penjaga kandang. Ia kini menjadi pusat perhatian 4 wanita bangsawan, yang diam-diam menyimpan perasaan yang sama. Namun cinta tidak pernah datang tanpa ujian. Suatu sore, di ruang tengah tempat mereka biasa minum teh, suasana mendadak menegang. Laila menatap Noura dengan tajam. Kamu dulu yang pertama dekat dengannya. Tapi bukan berarti kami tak punya hak merasakan hal yang sama, katanya dingin. Laila, jawab Noura tenang,
Aku tidak pernah menghalangi kalian. Tapi hubungan itu butuh kejelasan. Dan saat ini, Fahri belum memberi jawaban apapun. Salma menyahut, justru itu masalahnya. Kita semua mencintainya, tapi dia tetap diam. Rania yang biasanya kalem, kali ini angkat bicara. Kalau begini terus, kita hanya akan saling menyakiti. Apa kalian ingin kita berpecah hanya karena satu pria? Dari balik dinding, Fahri mendengar semuanya. Dadanya sesak. Ia tak menyangka keikhlasan yang ia jaga kini jadi sumber keretakan hubungan 4 saudari. Malam itu, ia memutuskan berbicara langsung. Di hadapan mereka, Fahri duduk dengan tenang, meski keringat membasahi punggungnya. Saya tidak ingin menjadi sebab pertikaian di antara kalian, katanya lirih. Saya tidak berani melangkah tanpa ridho Allah. Noura menatapnya lembut. Kami sudah bicara, Fahri. Kami bukan gadis muda yang emosinya meledak-ledak. Kami wanita dewasa. Dan kami telah sepakat. Fahri mengerutkan dahi. Sepakat tentang apa? Laila menjawab sambil menunduk. Bahwa jika kamu menerima, kami siap untuk menjadi istrimu. Bersama-sama. Fahri tercengang. Tak pernah sekalipun ia bayangkan akan ada wanita yang mau berbagi suami. Apalagi 4 sekaligus. Kami bukan wanita sempurna, kata Salma pelan. Kami punya masa lalu. Tapi kami yakin, kamu bisa jadi imam yang membawa masa depan. Air mata Fahri jatuh tanpa ia sadari. Ia berdiri, lalu berbalik menuju kamar kecil, mengambil air wudhu. Malam itu, ia sholat istiharah. Tubuhnya bersujud lama, dan bibirnya bergetar tanpa suara. Ya Allah, jika ini baik untuk dunia dan akhiratku, maka mudahkan. Tapi jika ini membawa kerusakan, jauhkan aku sekuat-kuatnya. Esok harinya, ia kembali duduk bersama keempat wanita itu. Pandangannya tenang. Jika kalian yakin ini bukan karena harta, bukan karena rasa iba, dan jika kalian ikhlas berjalan dalam syariat, maka insya Allah, saya siap. Suasana mendadak hening. Lalu Noura tersenyum, diikuti oleh senyum ketiga saudarinya. Dan di saat itu pula, takdir baru pun terbuka lebar. Beberapa hari setelah keputusan besar itu, rumah besar keluarga Noura mulai disibukkan dengan persiapan yang tidak biasa. Tapi tak ada undangan, tak ada pesta meriah, dan tak ada hiasan mencolok. Pernikahan itu dilakukan secara sederhana, namun penuh keikhlasan. Di sebuah ruangan tertutup, dengan kehadiran wali dan 2 saksi, Fahri duduk bersila di depan seorang syaikh sepuh yang menjadi penghulu. Ijab kabul akan dilakukan satu persatu, agar syariat tetap terjaga, kata syaikh itu dengan bijak. Noura yang pertama. Wali dari keluarga Noura maju. Dengan tenang, ia mengucap ijab. Aku nikahkan engkau, Noura binti Mahmud, dengannya Fahri bin Suhadi, dengan mahar 100 gram emas dibayar tunai. Fahri menjawab, suaranya mantap. Aku terima nikahnya Noura binti Mahmud dengan mahar tersebut, dibayar tunai, karena Allah Ta'ala. Tangis kecil terdengar dari sisi ruangan. Noura menunduk haru, menahan air mata. Fahri menghela napas dalam, lalu kembali bersiap untuk akad kedua. Laila, Salma, dan Rania bergantian dinikahkan dengan susunan ijab kabul yang sama, disaksikan para wali mereka masing-masing. Setelah akad keempat selesai, suasana ruangan hening. Namun tak ada kecanggungan. Yang ada hanya rasa tentram, seolah malaikat turun membawa keberkahan. Syaikh tua itu menatap Fahri dengan senyum penuh makna. Wahai anak muda, tidak mudah memimpin satu wanita. Apalagi 4. Tapi jika hatimu lurus dan niatmu karena Allah, maka Allah akan mencukupimu. Fahri menunduk hormat. Dalam hati, ia berdoa sungguh-sungguh agar tidak menjadi suami yang zalim atau lalai. Malam pertama pun tiba. Tak seperti yang biasa diceritakan banyak orang, malam itu bukan tentang nafsu, melainkan tentang rasa takut sekaligus syukur. Fahri mengajak keempat istrinya duduk di ruang tengah. Mereka saling berhadapan, dengan cahaya lampu gantung yang hangat menyinari. Saya bukan orang hebat, kata Fahri pelan. Saya hanya ingin menjadi laki-laki yang jujur dan adil. Saya tahu, ini takkan mudah. Tapi jika kalian sabar dan saling mendukung, insya Allah kita bisa menjalaninya. Rania tersenyum, kami tidak mencari kesempurnaan. Kami hanya ingin dipimpin dengan kejujuran. Dan kami tahu, sambung Salma, bahwa Allah tidak mempertemukan kita tanpa maksud.
Fahri menggenggam tangan mereka satu persatu. Tak ada keraguan di mata mereka, hanya keyakinan yang menguatkan satu sama lain. Malam itu, harimau Zafir mengaum pelan dari dalam kandangnya, seolah mengerti bahwa sang penjaga kini telah menemukan jalannya. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, rumah besar keluarga Noura tak lagi sunyi seperti dulu. Suara tawa dan zikir terdengar setiap pagi. Fahri menjalankan peran barunya bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai pemimpin rumah tangga yang unik, dengan 4 istri dari 4 latar belakang yang berbeda. Ia membagi waktu dengan adil. Senin untuk Noura, Selasa bersama Laila, Rabu ia habiskan bersama Salma, Kamis giliran Rania, dan Jumat ia gunakan untuk berkumpul bersama keempatnya dalam satu majelis keluarga. Setiap malam Jumat, mereka duduk melingkar, membaca surat Yasin bersama, lalu makan malam dengan obrolan ringan dan canda tawa. Namun ketenangan itu tak bertahan selamanya. Suatu hari, datang tamu dari luar negeri. Seorang sepupu jauh dari pihak keluarga mendiang suami Rania. Namanya Saud, seorang pria kaya yang merasa punya hak atas warisan rumah besar itu. "Apa ini yang kalian lakukan sekarang?" katanya dengan nada sinis. "Seorang janda bangsawan menikah dengan penjaga kandang? Ini memalukan." Rania berdiri, menatap lurus ke wajah Saud. Yang memalukan adalah laki-laki yang merasa hebat karena harta, tapi tak pernah hadir saat kami butuh perlindungan. Saud tertawa miring. "Kau pikir pria kampung itu bisa menjaga kalian? Dia cuma menunggu waktu untuk menghabisi warisan kalian." Fahri yang ada di belakang tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menahan emosi. Tapi Laila melangkah maju, berdiri di samping suaminya. "Kalau memang itu yang kamu khawatirkan, silakan bawa pengacara. Tapi ingat, rumah ini bukan hanya warisan. Ini tempat kami membangun kembali hidup kami. Dan Fahri adalah bagian dari itu." Saud akhirnya pergi dengan kemarahan yang tak tersalurkan. Tapi sejak hari itu, tekanan dari luar mulai muncul. Beberapa anggota keluarga jauh menuduh Fahri sebagai pria licik yang memanfaatkan posisi. Namun justru dalam ujian itulah keempat istrinya menunjukkan keteguhan hati. Mereka tetap mendampingi Fahri, membela kehormatannya, dan tetap hidup bersahaja meski mereka mampu hidup mewah. Di tengah ujian itu, Fahri kembali ke tempat awalnya, kandang harimau. Ia duduk di depan Zafir, menatap matanya yang tajam. "Dulu aku takut padamu. Tapi ternyata, yang lebih buas adalah fitnah manusia." Zafir mengaum pelan, lalu diam. Seolah paham. Fahri tersenyum tipis, lalu berdiri. Ia sadar bahwa menjadi kepala keluarga bukan soal kekuatan fisik, tapi tentang kejujuran, kesabaran, dan keyakinan bahwa Allah akan menjaga siapa yang menjaga amanah. Waktu berjalan tanpa bisa dicegah. Setahun sudah berlalu sejak Fahri mengucap ijab kabul untuk keempat wanita yang kini menjadi cahaya hidupnya. Rumah besar itu berubah menjadi tempat yang damai, meski dari luar masih banyak yang meragukan. Namun bagi Fahri, ia tak pernah mencari pengakuan. Ia hanya ingin menjalankan amanah dengan hati lurus. Pagi itu, seperti biasa, ia menyiapkan makanan untuk Zafir. Harimau putih itu kini jauh lebih tenang. Bahkan tampak jinak jika berada di dekat Fahri. "Subhanallah," ucap Fahri sambil mengelus kepala harimau itu. "Siapa sangka, dari mulutmu yang hampir menerkam, Allah mengubah jalan hidupku." Hari itu istimewa, bukan karena pesta, bukan karena tamu, tapi karena keempat istrinya sepakat mengadakan majelis zikir di rumah mereka, mengundang anak-anak yatim dan ibu-ibu janda dari sekitar lingkungan. Fahri membantu di dapur, mengangkat piring-piring besar berisi nasi mandi dan daging kambing. Keempat istrinya menyambut tamu satu persatu, dengan senyum dan keramahan yang tak dibuat-buat. Seorang ibu tua yang datang sebagai tamu menangis haru, lalu menggenggam tangan Fahri. "Kami dengar banyak tentangmu, Nak. Tapi baru hari ini kami lihat dengan mata sendiri, ternyata kamu benar-benar laki-laki yang diberkahi." Fahri menunduk, tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Setelah zikir selesai dan anak-anak yatim pulang dengan bingkisan, Fahri duduk di bawah pohon kurma di halaman rumah, bersama keempat istrinya. Rania menyandarkan kepalanya di bahunya. Laila menggenggam tangannya. Salma bersandar di paha kirinya sambil membaca tasbih. Dan Noura duduk paling dekat, memeluk lengan kanannya. "Kami tidak menyesal memilihmu," bisik Noura pelan. "Kau bukan pria sempurna, tapi kau memberi rasa aman yang tak pernah kami temukan sebelumnya."
Fahri menghela napas dalam. Matanya menerawang ke langit sore Riyadh yang memerah. Banyak yang mencemooh kita, ucapnya. Tapi kita tidak hidup untuk pujian manusia. Kita hanya ingin ridho Allah. Keempat istrinya mengangguk serempak. Mereka tahu, perjuangan belum usai. Akan selalu ada ombak, akan selalu ada ujian. Tapi selama mereka berjalan bersama, tidak ada yang perlu ditakutkan. Di kejauhan, Zafir mengaum sekali. Lalu diam. Menatap dari balik kandangnya, seolah memberi salam. Fahri tersenyum. Ia berdiri, menggandeng keempat istrinya. Mari kita pulang, katanya. Malam ini panjang. Dan besok, Allah pasti siapkan kejutan baru. Mereka berjalan bersama, langkah demi langkah, menuju dalam rumah yang penuh cahaya. Takdir telah menuntun mereka dari ketakutan, menuju keindahan yang tak terbayangkan. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang keberanian dan cinta, melainkan sebuah perjalanan batin yang dalam tentang ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menerima takdir Allah. Fahri adalah sosok yang menggambarkan betapa kuatnya pengaruh hati yang bersih dan niat yang lurus. Ia tidak pernah bermimpi menjadi suami dari 4 janda bangsawan Arab. Ia hanya ingin bekerja, mencari nafkah, dan pulang membawa sedikit harapan untuk keluarganya di tanah air. Namun Allah berkehendak lain. Dari momen yang menegangkan, ketika seekor harimau hendak menerkam seorang wanita, Fahri bertindak tanpa pamrih. Ia rela terluka, bahkan nyaris mati, demi menolong sesama. Inilah bentuk keikhlasan sejati, yang akhirnya dibalas Allah dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar upah atau pujian. 4 wanita yang mencintainya bukan karena tampan atau kaya. Mereka melihat keteguhan iman, akhlak yang lembut, dan ketulusan yang langka. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa cinta sejati bukan soal status atau penampilan, tapi tentang rasa aman, tanggung jawab, dan niat baik yang tumbuh dari dalam hati. Ujian demi ujian datang, baik dari luar maupun dalam rumah. Namun dengan sabar, Fahri dan keempat istrinya mampu menjaga rumah tangga mereka dari fitnah, iri hati, hingga tekanan keluarga besar. Mereka memilih jalan syariat, bukan sekadar nafsu atau emosi. Ini mengajarkan kepada kita bahwa rumah tangga yang dibangun di atas dasar iman dan saling pengertian akan bertahan, meski banyak yang menentang. Tak kalah penting, kisah ini mengajarkan bahwa takdir Allah bisa datang lewat jalan yang tidak kita duga. Bahkan dari kandang harimau, Allah bisa mengangkat derajat hambanya yang sabar dan ikhlas. Maka jangan pernah merasa hina karena pekerjaan, dan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan bagikan kisah ini ke grup keluarga dan teman-teman, agar lebih banyak orang yang mendapat hikmah dan inspirasi dari perjalanan penuh berkah ini.